Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok penyintas bencana alam. Saya Fadilatul Rosyida dengan NIM 230701067. Saya di sini sebagai psikolog. Saya Hanin Soal Mufida dengan NIM 23070101068. Saya sebagai stakeholder atau Ibu RT dan juga narator. Saya Kak Kurniaryanto dengan NIM 230701071. Saya sebagai ibu korban. Saya Dedika Salsabila dengan NIM 230701070 sebagai anak korban. Saya Yesminus Baswan dengan NIM 230701046 sebagai relawan. Apa? Aduh, pening kepalaku. Macam mana boleh jadi macam ni? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari reporter UMG. Saya hari ini ada di Desa Pagelaran yang kemarin diinformasikan bahwa terjadinya gempa pada sekitar 7 pagi. Telah diinformasikan juga terdapat 50 orang mengalami luka dan 2 orang lainnya mengalami luka berat. Dan diinformasikan lagi di sini banyak warga yang mengalami trauma berat pasca terjadinya gempa bumi. Saya di sini sudah bersama dengan 2 orang psikolog dan juga relawan, Ibu Fadila dan juga Ibu Yasmin. Silakan perkenalkan diri. Baik, di sini saya selaku psikolog yang mana didampingi dengan relawan saya dari psikososial. Di sini kami akan membantu warga agar nantinya bisa dari trauma seperti itu. Baik, di sini kami sudah bersama Ibu psikolog dan juga relawannya untuk membantu kita mengatasi masalah psikis kita dan membantu kita bagaimana caranya agar bisa bangkit kembali. Baik, saya persilakan kepada Ibu psikolog dan juga relawannya. Baik, selamat pagi. Saya di sini perkenalkan, nama saya Yasmin dan juga ada Ibu Fadila sebagai psikolog. Baik, betul sekali, kami di sini akan membantu saudara semuanya untuk pulih kembali dari keterpurukan pasca gempa bumi kemarin. Pasti Bapak Ibu mengalami trauma, kemudian kehilangan keluarga dan lain sebagainya. Untuk itu kami di sini akan membantu psikis saudara dan juga secara logistik. Baik, kita di sini sudah bersama saudara. Bisa perkenalan dulu dengan ibu siapa dan juga adik siapa? Saya Eka, terus ini anak saya Salsa. Kalau boleh tahu Ibu Eka, kira-kira apa yang dibutuhkan saat ini? Sini kami kehilangan rumah, harta. Juga saya masih merasa gelisah gitu loh. Teringat kejadian kemarin. Sama ini anak saya belum mau bicara sampai sekarang. Saya prihatin ya Ibu Eka, dan tentang kondisi saya itu memang wajar atas hal yang sudah terjadi. Kami di sini memberikan rasa aman kepada Ibu Eka. Kita sudah di tempat yang aman dan Ibu Eka tidak sendiri. Kami di sini akan membantu pelan-pelan. Aku masih takut, masih terngiang-ngiang suara orang minta tolong, reruntuhan rumah-rumah yang ada di sekitar. Jadi sampai sekarang tuh aku bingung, masih terngiang-ngiang semua. Kamu luar biasa tapi Salsa, kamu kuat, bisa cerita, ya? Iya, Itu tapi memang perasaan yang wajar, nggak apa-apa. ya, tapi aku nggak bisa nyelamatin adikku. Nggak apa-apa, itu sebuah proses pemulihan. Jadi nantinya kita akan melakukan sesi yang selanjutnya. Akan dibantu dengan relawan kita, yaitu Ibu Yasmin, dengan terapi relaksasi seperti itu, Mbak Eka dan juga Mbak Salsa ya. Jadi tidak perlu khawatir seperti itu. Dan di sini untuk mengatasi panik kita akan belajar teknik relaksasi. Pertama-tama ibu dan juga adik bisa duduk serileks mungkin. Tarik nafas, keluarkan perlahan. Tarik nafas, keluarkan perlahan. Ya, Ibu Fadila, Ibu Yasmin sudah hadir di sini dan mau membantu kita. Saya sudah nggak bisa sendirian lagi. Saya benar-benar terbantu sama anak saya. Dan aku juga udah nggak terlalu takut seperti yang tadi udah lumayan kuat. Alhamdulillah sekali kalau memang Bu Eka dan juga Salsa
sudah bisa merilis kembali agar dia tidak cemas dan juga tidak ketakutan lagi dengan pasca gempa bumi ini. Jadi ini ada sedikit bantuan dari kami ya, ini bisa diterima ya, semoga bisa bermanfaat seperti itu. Iya, terima kasih. Ya. Dasar melakukan PFA yaitu yang pertama, fasilitasi rasa aman. Lakukan segala sesuatu yang bisa membuat orang yang mengalami situasi sulit atau trauma agar dapat merasa aman. Yang kedua yaitu fasilitasi keberfungsian. Dorong orang untuk berfungsi kembali dalam artian dia bisa berpikir dengan relatif lebih jernih, memahami situasi yang terjadi dan apa saja yang dapat dia lakukan untuk mengatasi masalah yang ada. Lalu yang selanjutnya yaitu fasilitasi proses pemulihan dan rencana tindak lanjut. Setelah bencana terjadi, hal yang ingin kita lakukan adalah kembali normal. Kembali normal bukan sekedar berarti kembali ke kondisi yang sama seperti sebelumnya, tetapi juga kembali dapat menjalani kehidupan sebagai pribadi yang utuh. Pemberian PFA ini perlu beberapa kualitas personal yang perlu ditampilkan oleh penyedia layanan atau si intervensi. Yang pertama yaitu hadir, yang mana sebagai penyedia layanan kita dituntut untuk hadir secara utuh untuk membantu atau mendampingi seseorang. Kemudian yang kedua ada penerimaan, yang mana kualitas berikutnya adalah menghargai keberadaan orang yang ingin dibantu. Kemudian yang ketiga ada kesesuaian. Kualitas lain yang perlu dimunculkan adalah kesesuaian. Penanganan bencana terus berkembang dari waktu ke waktu. Ada peningkatan kesadaran bahwa untuk dapat memberikan bantuan atau dukungan secara optimal. Tidak hanya hal-hal yang bersifat fisik saja yang harus diperhatikan. Jika sebelumnya penanganan awal pada bencana masih terfokus pada pencarian korban yang hilang, pemberian pertolongan pertama dan pemulihan kondisi fisik secara kondisi mental dan fisik. Hal ini mulai berubah dalam beberapa tahun kebelakangan ini. Intervensi krisis yang diberikan mulai diperhatikan kebutuhan psikologisnya dan sosial. Kecemasan merupakan perasaan takut yang tidak jelas. Hal ini dapat menimbulkan berbagai respon fisiologi, salah satunya adalah peningkatan tekanan darah. Teknik relaksasi nafas dalam merupakan suatu tindakan keperawatan dengan menghembuskan nafas secara perlahan. Selain dapat menurunkan intensitas nyeri, teknik relaksasi juga dapat meningkatkan ventilasi paru dan meningkatkan oksigenasi darah, sehingga juga dapat menurunkan tingkat kecemasan. Relaksasi nafas dalam bermanfaat untuk meningkatkan ventilasi alveoli, mempertahankan pertukaran gas, mengatur frekuensi dan pola nafas, memperbagi fungsi diafragma, mencegah atlektasis, menurunkan kecemasan. Melakukan teknik relaksasi nafas dalam secara teratur dapat meningkatkan dan memperbaiki pengiriman oksigen ke seluruh organ tubuh. Dan relaksasi nafas dalam juga melibatkan penurunan stimulasi. Proses relaksasi memperpanjang serat otot, mengurangi pengiriman impuls neural ke otak, dan juga mengurangi aktivitas otak sistem tubuh lainnya. Penurunan denyut jantung dan juga frekuensi pernapasan, tekanan darah, dan juga konsumsi oksigen, serta peningkatan aktivitas otak alfa dan juga suhu kulit perifer merupakan karakteristik dari respon relaksasi sehingga membuat tubuh lebih rileks. Terima kasih, itu tadi video terkait dengan intervensi penyintas bencana alam gempa bumi. Bye bye. Semoga bermanfaat.